Halo, selamat pagi, semangat pagi Mitra NASA dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berkah selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman di minggu pagi ini ya kita mau berpetualang, bolang lah ya, bolang ke sawah tempat Pak Solihin, tepatnya ada di Desa Karanggedang. Ya, kalau RT RW-nya saya belum paham karena bukan desa saya. Nah, kita mau belusukan dulu ke sawah beliau yang ditanami pohon apa itu namanya, jambu citra. Nah, di kesempatan kali ini kita mau wawancara beliau nanti, apa sih aplikasinya yang diaplikasikan oleh beliau sehingga panen jambu citranya itu bisa berkali-kali bahkan besar-besar, terus rasanya pun manis gitu. Oke, kita let's go ke sawah beliau. Nah, ini dia Pak Solihin. Halo Pak. Sudah masuk Pak ke video. Darang, ternyata rendel sekali. Rendel itu beres. Halo guys. Ini baru sampai ke lahannya beliau tapi sudah melihat ini. Sampai saking lebatnya ini. Sampai nggak kuat menahan dahannya. Oke. Nah, ini betapa lebatnya buahnya. Berarti panennya orang sepisan ya? Panennya berarti continue ya. Kan ada yang mateng, terus yang mateng ada yang baru, ada yang sudah mateng di sini. Kalau sudah ada yang sudah matang, ada yang baru pentil apa sih? Terus ini malah bunga ya. Ini baru selesai bunga. bahan untuk jadi jambu citranya. Wow, lebat sekali guys. Bukan hanya lebat daunnya tapi juga lebat buahnya. Semangat pagi, selamat pagi mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, kemudian banjir crossingan, banjir orderan, amin amin ya rabbal alamin. Dan banyak calon-calon mitra yang berdatangan, amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi di channel kita ya pagi hari ini, di kesempatan minggu pagi ini. Kami sedang berada di lahan perkebunan milik siapa Pak? Kita langsung kenalan saja dengan beliau. Namanya dulu Pak. Namanya siapa Pak? Pak Solihin. Bapak Solihin. Bapak Solihin ini berada di desa mana Pak? Desa Karanggedang, tepatnya RT 11 RW 04, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Oke, catat ya. Di desa Karanggedang, sekali lagi Pak, yang agak pelan-pelan ya Pak ya. Oke, Desa Karanggedang beralamat tepat RT 011 RW 004, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Kode pos masih 53382 ya Pak ya. Oke. Untuk lebih lanjutnya ada di nomor WA ya, nomor WA-nya Pak Solihin. Dengan nomor WA 0852 93895490. Yang online juga bisa di kenalan di Facebook ya. Ada Facebook ya Pak ya? Kan gaul beliau ya. Tepuk tangan dong. Ya, kita kenalan langsung dengan beliau di alamat Facebooknya. Alamat Facebooknya? Solihin Lihin. Nah, catat Solihin Lihin. Nah, di kesempatan kali ini kita mau tanya-tanya. Sebenarnya sih mau sharing-sharing ya Pak ya di bolang hari ini kan, karena kemarin di telur bebek, kemudian ada di hidroponik, kemudian ada di jamur. Nah, hari ini atau kesempatan kali ini
sebenarnya ini jadwal sudah lama ya Pak ya, kita ya jadwal sudah lama tapi alhamdulillah baru tersampaikan kali ini. Nah, ini ada di perkebunan jambu citra milik Pak Lihin. Ini kira-kira ingat nggak Pak umur dari pohon jambu citra ini? Insya Allah ingat, saya menanam sekitar tahun 2016. 2016 berarti berapa tahun Pak? Berapa tahun? Kurang 4 lebih tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Nah, berarti kira-kira 4 tahun ini apa namanya? Usia produktifnya itu baru atau ini sudah agak lama ini, Pak? Produktif umur sekitar 2 tahun. 2 tahun kemudian mulai 2017 sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai produktif. Oh, sudah mulai produktif. 1 tahun berarti bisa panen sampai berapa kali, Pak? Kalau 1 tahun biasanya 2 kali, bahkan bahasanya ada selandren Bun. Kalau selandren itu bahasanya orang Karanggedang itu seumpama dia lainnya tidak panen itu panen, cuman nggak begitu banyak. Oh, berarti panen di luar musim. Oh, iya iya ya. Nanti kalau nggak bilang panen memang nggak tahu. Oh, namanya selandren ya. Kalau bahasa Indonesianya di luar musim gitu ya. Biasanya ada 2 musim tapi ini nyempil jadi 3 musim. Nah, ini untuk pengolahan ya Pak ya. Saya mau tanya dong, pengolahan tanahnya, kemudian ini jaraknya berapa meter, seperti itu. Jadi diawali dari jarak dulu Pak. Ini lahan berapa, kemudian ditanami berapa pohon, kemudian jarak-jarak antar pohon itu berapa Pak? Ini ada lahan tanah sekitar 45 ubin. Oh, 45. Iya. Jarak tanam sekitar 8 meter. Sekitar 8 meter, Kalau ya. lebar 8 meter, kalau ke jarak ke renggang ke pinggirnya itu sekitar 5 meter. Oh. Jadi 5 kali 8. 5 kali 8, 45 ubin, 5 kali 8 untuk ukurannya berarti sekitar 9 atau berapa? Oh ya, 9. Berarti sekitar 9 pohon. Ini untuk itu tadi untuk apa namanya? Luas lahannya. Nah, sekarang saya mau tanya untuk pengolahan tanahnya, Pak. Ini kan sudah dari 4 tahun yang lalu ya kan? Dari kecil dari mulai tanam. Nah, pengolahan tanahnya awal-awal itu apa saja, Pak? Pengolahan awal Dari 4 tahun yang dari 4 tahun yang lalu, semenjak saya kenal mulai dari produk NASA, saya itu 2018 sudah mulai aplikasi dengan POC NASA dan hormonik. Oh, berarti awal Bapak Solihin menggunakan produk NASA itu 2018, itu pun baru ini ya, Iya. POC NASA dan hormonik. Oh, iya iya ya. Nah, aplikasinya itu bagaimana, Pak? Cara aplikasi POC NASA hormonik pada tahun 2018 berarti kan belum seproduktif ini ya, Pak ya? Awalnya saya untuk penggemburan tanah dulu, saya memakai Super NASA. Oh, Ini namanya Oh, produk ini. Super NASA. Ini untuk penggemburan tanah dulu Iya, berarti ya, Pak, ketika ya? nanti tanahnya belum gembur alias masih keras, soalnya nanti dari pupuk lainnya nggak bisa masuk. Secara nalar, ketika nanti tanah sudah mulai penggemburan, otomatis nutrisi-nutrisi yang akan masuk ke tanah itu mau gampang penyerapan untuk akarnya. Nah, ketika nanti memakai Super NASA, kita campur dengan power nutrisi. Oh iya iya iya, berarti kita campur dengan Power nutrisi. Dipegang Pak. Iya. Nah, di sini kan Pak. Ini untuk supernya, ini untuk powernya. Powernya. Nah, ini untuk pengaplikasiannya ya Pak ya, pengaplikasian untuk super dan power ini kira-kira disemprot atau dikocor kemudian apa namanya? Dicampur berapa liter air gitu untuk super sama power? Biasanya kalau pengaplikasian saya yang sudah berjalan, kita dicampurkan juga boleh. Kadang-kadang juga super nasanya pun tidak apa-apa. Karena itu satu tujuan, artinya untuk penggemburan tanah dan untuk penyuburan. Soalnya nanti kalau sudah saya mulai pengaplikasian untuk penyempurnaan bagi tanah yang tanaman yang belum berbuah, untuk perangsanya memakai power nutrisi.
Oh, ini. Iya. Untuk penyempurnaan lebih baik itu menggunakan power nutrisi dicampur ini sekalian tidak masalah dengan supernasanya. Jadi nanti bisa imbang. Tanahnya bisa gembur, juga nanti cepat masuk ke dalam sela-sela akar. Oh, seperti Iya. itu. Untuk jarak pengocoran, Pak, apakah langsung disiram ke pohonnya atau ada jarak penyiraman mungkin 1 meter atau 2 meter setelah dari pohon? Ini pengocoran super dan power. Biasanya untuk pengocoran sebetulnya juga harus ada jarak. Oh, ada jarak. Ada jarak. Soalnya ketika nanti kedekatan dengan pohon itu nanti agak lama. Soalnya begitu tanaman pohon jambu sekitar umur sudah 2 sampai 3 tahun, pengakarnya sudah luas. Akarnya sampai Sudah merambah panjang, ya? sudah panjang sekitar 3 atau 4 meter. Oh, seperti itu. Kita biasanya kalau pengalaman saya ketika nanti jatuh daun atau jatuh dari bintikan air hujan, jatuhnya di mana, saya pengaplikasiannya jarak di situ, Bu. Oh, berarti ada Iya, jarak antara pohon dan pengocoran pengocoran. ini. Ya, berarti ada jarak ya teman-teman ya, ada jarak pengocoran untuk power dan supernya sekitar 4 meteran ya, sekitar 4 meter dari 3 atau 4 meter oh ya 3 sampai 4 meter dari pohon. pohonnya. Nah, untuk pengaplikasian PO Senasa dan harmonik sendiri ya, Pak Solihin, itu kan disemprot. Nah, untuk tank ukuran berapa, Pak? Tank ukuran 15 liter. Tak kasih PO Senasanya 3 tutup. Bahkan kalau untuk penyempurnaan 4 tutup tidak masalah. Oh, 4 tutup tidak masalah. Tidak masalah, lebih bagus. Nanti kalau saya pengaplikan PO Senasa dan harmonik, kalau mau nanti bisa dicampur sekalian tidak masalah. Iya. Soalnya ketika nanti tidak imbang, harus imbang teman-teman atau kawan-kawan. Kalau mau pengaplikasian dengan power NASA dan super NASA, itu harus dikocor terlebih dahulu. Karena dengan nalarnya, ketika nanti penyuburan tanahnya tidak imbang dengan atasnya, Oh iya. kurang bagus. Harus imbang, harus dikocor dengan power dan super NASA, dan penyemprotannya pakai PO Senasa dan harmonik. Itu harus berimbang. Soalnya PO Senasa ini mengandung zat pengatur tumbuh. Sampai hafal ya. Petani itu sampai hafal zat-zatnya ya teman-teman ya. Nah, untuk pengaplikasian semprot dan pengocorannya itu kira-kira dibutuhkan selang berapa waktu, Pak? Atau 1 bulan sekali, atau 2 minggu sekali? Bagaimana, Pak? Kalau Pak Solihin. Kalau yang saya sudah aplikasi untuk selang pengocoran untuk penyempurnaan kalau buahnya masih belum berbuah, alangkah baiknya 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali. Dan untuk penyemprotan pun seperti itu. Kalau habis dikocor, nanti setelah 1 hari harus langsung disemprot POC harmonik. Harus imbang. Jadi nanti berbarengan untuk aplikasi dengan pengakaran dan untuk atasnya daun dan satang-satangnya. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Solihin sendiri, ini kan sudah memakai NASA. Apakah masih dibantu dengan pupuk-pupuk yang lain, misal apa yang kayak garam itu apa ya? Iya, apa masih digabung dengan yang garam gitu loh? Ya kalau pengaplikasian pertama setelah sebelum berbuah, saya terus terang menggunakan tak campur dengan NPK. Soalnya untuk penyempurnaan. Tapi ketika nanti sudah 3 tahun, otomatis sudah penyempurnaan dengan POC harmonik. Iya. Soalnya nanti dari rasanya pun sangat berbeda dengan yang menggunakan POC Senasa dengan kimia yang lain. Akan lebih renyah dan akan lebih manis. Ya? Kuantitas dan kualitas akan berbeda. Kayak petaninya mungkin lebih manis. Iya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk hasil sendiri ya Pak ya, untuk hasil sendiri karena di Desa Karanggedang ini kan bukan hanya Bapak Solihin saja yang mempunyai lahan jambu citra. Nah, apakah ada bedanya Bapak Solihin kan lahannya itu memakai produk NASA. Nah, mungkin ada lahan yang tidak memakai produk NASA. Apakah ada perbedaan hasil, kemudian rasa, kemudian kualitas, kuantitasnya, Pak? Ya tentu ada perbedaan Bu. Kalau yang memakai PO Senasa, Power Nutrition dan Harmonic itu sangat ada. Pokoknya ada perbedaan. Dari segi kesuburan, dari segi buahnya juga beda.
setelah kita dulu belum memakai power nutrisi dan hormonik, kadang-kadang satu pohon, satu apa namanya ini, Bun? Satu dahan. Iya, satu Dahan dahan. kecil ya. Ini dahan kecil Kurang ya, lebih teman-teman. paling-paling 10. Dan sekarang saya lihat sendiri, Saya teman-teman. hitung dulu ya. Iya. Biasanya satu dahan kecil itu 10 waktu belum memakai produk NASA. Nah, ini mau saya hitung dulu ya, Pak ya. Coba ya. Alah, Lihat teman-teman, awas hati-hati, Bun. 3 ya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 5, 11. 10 lebih, guys. Hampir 30. Ini hampir 30 satu dahan kecil loh. Ini loh, teman-teman. Yang biasanya itu sebelum Oh. Oh, ini uang, guys. Iya, ini uang, guys. Dari tadi pantesan dapat motor 1. Tri lagi. Iya. Makanya silahkan teman-teman ketika mau menanam jambu citra, jambu kristal, bahkan jeruk, mengaplikasikannya memakai itu, Bun, tolong. Ini ya. Iya, untuk pengocoran ini saya pokoknya selalu menggunakan power nutrisi dan supernasa. Dikala nanti sesudah berbuah itu karena memiliki hasil yang bagus sekali dari kuantitas dan kualitas, karena ini untuk pengacu pertumbuhan, ini untuk penyemprotan, dan ini untuk perangsang bunga dan buah. Sangat berbeda sekali. Nah, satu lagi Pak pertanyaannya. Ini mungkin netizen itu di sana banyak yang bertanya, lahan 45 ubin, kemudian ditanami 9 pohon jambu, itu kira-kira membutuhkan berapa produk sih gitu loh ya. Kemudian terus membutuhkan berapa produk, kemudian kalau harganya masih tit ya. Iya. Silakan langsung japri ke beliau. Tapi ini satu pertanyaan lagi. Berapa produk yang dibutuhkan untuk lahan 45 upin? Oh, nanti kita sambil tanya hasil duitnya ya nanti. Berarti berapa botol, Pak, ini? Dari biasanya kan habis panen, kemudian sampai panen lagi gitu, butuhnya berapa botol? Ya teman-teman, kalau saya untuk pengaplikasian, karena saya untuk penyempurnaan untuk supaya buahnya agak banyak, juga hasil panennya melimpah banyak, itu menggunakan power nutrisi dan supernasa. Biasanya saya satu musim menggunakan ini sampai 5 botol. Satu musim. 5 botol. 5 botol. Ini 5 botol. Powernya ini sekitar 3, supernasanya 2. Oh, 5 botol dicampur. Iya, dicampur. Supernya 2, ininya powernya 3. Terus nah, kalau peosenasanya saya lebih banyak, Bun, karena kadang-kadang saya 2 kali pengocoran sampai 4 kali penyemprotan. Oh. Iya, saya dicampurkan ini biasanya ini sampai 7, 6 atau 7 botol. Berarti untuk peosenasanya itu satu musim 6 sampai 7 botol. Berarti kalau peosenasa satu paket dengan hormonik ya, Pak ya? Ini. Penjodohan peosenasa dan hormonik. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu ini dan untuk harga tadi, untuk harga produknya silakan teman-teman langsung japri ke beliau, atau kalau langsung inbox langsung ke Facebooknya beliau Solihin. Nah, ini pertanyaan yang bikin saya melek langsung. Berapa sih hasil yang dihasilkan atau pitches yang dihasilkan satu kali panen gitu ya. Satu kali panen padahal ini hanya 9 pohon. Ya, kira-kira dapat apa aja gitu loh, Pak? Ya alhamdulillah untuk hasil panen saya, kadang-kadang namanya harga itu kan bisa kalau musim kemarau sampai 14 atau 13 ribu. Bahkan kalau musim hujan seperti ini ya kadang-kadang cuma 10 ribu. Jadi alhamdulillah saya panen pertama satu musim mendapat 18 juta, Bun. Padahal dengan yang 9 pohon, baru 9 pohon, tergantung dengan perawatan. Oh iya betul. Kalau nanti ketika perawatannya rutin dan bagus, insya Allah akan lebih dari itu. Kira-kira 18 itu CT ya, bukan 18.000. 18 CT itu untuk order atau membeli produk nasanya mahal nggak, Pak? Ya kalau menurut saya nggak mahal.
Soalnya dibandingkan dengan saya hasil panennya juga dapat banyak, nggak begitu terasa lah beli Power Nutrisi dan Hormonik ini. Intinya nutup sekali ya pakai hasilnya ya. Oke, tepuk tangan ya teman-teman buat beliau. Oke, Bapak Solihin. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk waktunya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali dan semoga panennya melimpah ruah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi teman-teman yang mau order atau yang mau sharing-sharing atau konsul kepada beliau, langsung japri ke beliau di nomor WA. Pelan-pelan, Pak. 0852 93 89 54 90. Oke, atau add Facebook beliau di Solihin Lihin ya. Terima kasih untuk pagi kali ini dan semangat pagi.